kalau ada perkataan bahwa carilah guru dalam diri, Mhm, itu betul, mhm. kalau dia Dia sudah memang berhasil sudah menemukan menemukan dirinya. diri. Betul. Yang problem kalau saya belum menemukan diri, lalu kemudian Sok tahu. saya menjadikan itu sebagai guru, Saya maafin, iya. itu kan problem gitu. Saya belum menemukan diri, tetapi saya menganggap itu sebagai guru, itu problem. Iya, betul. Rumi juga mengatakan itu, carilah guru dalam diri, tetapi Mhm. setelah dia bisa bertemu dengan dirinya. Dirinya. Makanya ada syair dari Rumi, Mhm. pengetahuan itu bukan dari kitab, bukan dari apa ya, bukan dari pena, bukan dari nukilan, Mhm. tapi dia adalah dari hati yang Hati yang suci. suci, betul. Seperti itu. Sahabatku, di kalian berada, eee, Mas Jabir adalah salah satu, sebenarnya sih lebih tepat ustadz saya ya, tapi beliau tidak mau disebut sebagai seorang ustadz. Bukan ustadz juga. Oh, bukan ustadz juga. Beliau ini dulu, sempat ya, menjadi salah satu direktur di Rumi Institute, betul ya Ya. Ustadz? Ya gitu. Itu dari tahun berapa tuh Ustadz? Kami bangun Rumi Institute tahun 2016. Dan itu baru pertama di Indonesia atau itu yang keberapa Enggak, gitu? kalau bicara Rumi sih sudah banyak ya sebelum saya bicara Rumi di Indonesia. Oh begitu. Cuma kami buat lembaga yang concern berbicara tentang Rumi Iya, dan tasawuf. oke. Dan saya, pernah dengar, tentang bagaimana Mas Jabir membaca, apa sih namanya, nada-nada puisi-puisi Rumi dengan bahasa Persia ya, dengan bahasa Persia. Bahasa Nanti asli. mungkin bisa sesudah ini kita bisa mendengarkan sedikit bahasa puisi-puisi tentang, Rumi. Nah, Mas Jabir, sekarang saya pengen tahu persis, mungkin kalau Rumi banyak orang yang udah tahu ya. Ya. Sekarang Mas Jabir kayaknya terjun nih sebagai penulis dan praktisi meditasi. Nah, untuk pertamanya coba deh saya pengen tahu persis, kenapa tiba-tiba pengen jadi praktisi meditasi? Apa ada salah satu titik balik atau ada peristiwa yang membuat Mas Jabir merasa bahwa menjadi praktisi meditasi paling tepat pada saat ini? Mungkin kalau saya mau sedikit mengubah pertanyaannya, karena saya sebenarnya lebih concern ke meditasi zikirnya. Iya, meditasi zikir, betul. Karena itu sebelumnya sebenarnya saya lebih concern ke dunia sufi, Oh dunia gitu. tasawuf. Jadi dunia tasawuf inilah yang kemudian menggiring saya untuk masuk ke ruang-ruang Meditasi meditasi zikir, zikir. seperti itu. Apa seperti kita kan kalau di Rumi itu ada tarian ya? Oke. Apa itu bisa kita sebutin meditasi itu memang zikir apa itu tarian gitu loh? Nah, kalau kita masuk dalam Whirling Darwish, orang nyebutnya Whirling Darwish, kalau lebih bagus saya menjelaskannya dengan bahasa sufi, karena memang dia lahir dari sufi, dan Whirling Darwish itu para sufi menyebutnya dengan sema. Sema Sema itu dari bahasa Arab, sami'ah, mendengarkan. Oh, mendengar. Nah, ini kemudian diadaptasi dalam bahasa Turki, Persia, dan kemudian dia jadi sema. Jadi dia mendengarkan melodi ilahi, lantunan ilahi, keindahan ilahi. Nah, ketika seorang sufi mendengarkan lantunan keindahan ilahi itu, mereka menyertai tubuhnya untuk bergerak. Gitu, Jadi mereka mengiringi keindahan ilahi dengan tubuh bergerak. Itu filosofi dari yang disebut dengan sema. Seperti itu. Nah, memang waktu melakukan itu sangat disarankan dalam kondisi lagi terhubung dengan Tuhan. Jadi ada zikirnya ketika seseorang sedang melakukan sema. Mungkinkah itu sehingga teraliri untuk langsung terjun sebagai praktisi meditasi zikir, atau memang betul-betul ini emang salah satu yang teraliri sama Ustadz untuk melakukannya, atau seperti apa, saya nggak tahu ya. Tapi kira-kira seperti itu lah Ustadz. Ya.
Jadi, saya harus menjelaskan, ini ya, kenapa saya masuk dalam dunia sufi mungkin. Iya, oh. Ini sudah berkali-kali saya jelaskan ke Mhm. teman-teman bahwa, saya pernah jadi ateis, Mhm. orang yang tidak percaya kepada Tuhan itu, Mhm mhm. pada saat itu dan, ateis ini yang kemudian, membawa saya ke dalam dunia sufi. Maksudnya untuk saya kembali kepada memeluk agama, Mhm. itu ketika saya dipertemukan oleh dunia sufi. Oh, Nah, subhanallah. jadi dunia sufi inilah yang, mengobati, sisi ketika saya waktu itu, Gampang masuk ya? dalam dunia ateis, Oh, gitu. seperti itu. Nah, ketika masuk dunia tasawuf, nah di situ kan dunia tasawuf itu kan dunia yang sangat luas ya, Mhm ada mhm. banyak pembahasan di dalam. Nah, salah satu pembahasannya itu adalah tentang laku. 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 Laku itu adalah sesuatu proses dalam jiwa kita bagaimana kita membersihkan Diri diri. kita. Nah, Mhm. dan itu saya yakin dalam semua tradisi agama ada Mhm. pembersihan jiwa dan dalam dunia sufi biasanya disebut dengan proses tazkiyah dan riyadhah. Nah, Mhm. salah satunya adalah ada zikir, Zikir. ada zikir. Nah, saya kemudian menyebutnya dengan meditasi zikir. Oke, alhamdulillah syukur. Jadi kita paham saat ini ya sekarang, khususnya saya sih gitu. Mas Syabir, ini kita sedikit masuk lebih dalam lagi, mungkin kita lebih mundur sekarang sedikit, mudah-mudahan Mas Syabir masih ingat ya. Kita pengen tahu, kan banyak orang pemirsa di luar sana mungkin mereka belum terlalu dengar tentang masa kecilnya Mas Syabir. Nah, coba dong ceritain kita tentang bagaimana masa kecilnya Mas Jabir. Dan saya tahu persis Mas Jabir kan dari Indonesia Timur ya, dari Iya, betul. Makassar. Pasti ada cerita-cerita seru ketika ada apa di laut atau cerita-cerita seru dalam bentuk-bentuk yang berbeda waktu masa kecil. Mungkin itu sebagai inspirasi buat kita atau kita bisa melihat anak-anak sekarang kan banyak banget mereka tidak punya bukan tidak punya ya, mereka punya ruang kecil untuk masa kecil mereka ekspresikan masa kecil mereka. Nah, gimana tuh masa kecilnya Mas Jabir dan bagaimana menurut Mas Jabir dengan anak-anak sekarang yang mereka punya masa kecil di dalam handphone? Saya lahir di pinggiran kota, di Mhm, Makassar. Eee, Memang kota ini, tempat saya lahir ini agak mhm, Texas ya. iya, Jadi, ya hampir beberapa, hal-hal yang orang cemaskan itu ada di situ, oh, di pinggiran kota itu yang mhm orang mhm jadi kalau mhm, kita nyebut Texas ya, mhm, tahu, biasanya di situ heeh, tempat orang-orang ini, kumpul-kumpul, ya dan seterusnya. Cuma, eee, saya anak bungsu mhm, dari 6 bersaudara, tapi beruntungnya, ada suatu hal yang sangat berkesan waktu mhm mhm, masih kecil ketika saya bertemu dengan, ini bisa dibilang om mhm mhm, atau, ya keluargalah mhm, dan beliau ini kebetulan seorang kiai. mhm, Seorang kiai, nah pada waktu itu, beliau berkunjung ke rumah saya bersama om saya yang satunya, dia membawa sekotak ini, ada sesuatu, eee, makanan diisinya, mhm tapi mhm, waktu itu ininya tertutup tertutup, mhm, tertutup. Nah, jadi waktu tiba dia, minta izin masuk ke belakang. mhm Nah, ketika belakang, saya waktu itu masih TK kalau nggak salah. mhm, mhm, Saya memeriksa apa isi dalamnya. mhm mhm, Nah, isi dalamnya ternyata apel. Apel, apel, nah apel dan saya tutup kembali. mhm, Setelah, om saya ini keluar, dia mhm, langsung tanya gini, "Mau apel ya?" Saya oh, langsung takjub. heeh, Nah, hati saya mau seperti dia. Saya keren langsung gitu, kayak keren, gitu. Saya mau seperti dia. Jadi, nah, makanya kalau orang lain mungkin masuk pesantren dipaksa, saya mhm, justru dengan sukarela masuk ke mau masuk pesantren, pesantren karena mhm. melihat, eee, ini om saya waktu itu Mhm, takjub dengan yang takjub dengan heeh, ini keadaan seperti beliau bisa mengerti yang mengerti mengerti, isi hati isi saya. hati, iya. Oh dari situ sehingga Mas Jabir masuk di pesantren tuh dari umur berapa? Setelah tamat SD. Setelah Setelah tamat tamat SD SD sampai SMP? sampai SMP, ya sampai SMP. SMP, kemudian Lanjutkan di lanjutkan Aliyah, oh Alia. Jadi madrasah. beruntun terus ya Iya, masuk di dunia itu dan pasti, langsung terus berkaitan dengan
maksudnya berjalan waktu akhirnya tanpa sadar ya memang terikat terus ya Iya, dengan situasi yang religi ya. religi. Meskipun waktu kuliah beda ya. Saya Hmm. di kuliah itulah saya menemukan ateis. Oh gitu. Kan tadi saya Mm-mm. jelaskan Di kenapa kuliahnya di Ujung Pandang apa di di luar? Makassar. Di Makassar juga tetap. Jurusan teknik mesin. Oh, tapi emang itu bongkar-bongkar juga kan? Tapi bongkar mesin, ini bongkar diri ya. Terus tahun berapa itu Ustadz Jabir terus memilih untuk memikirkan untuk keluar dari Makassar dan datang ke Jakarta seperti itu? Tahun 2009. Oh gitu. 2009. Apakah dalam perjalanan itu ada satu momen yang membuat Mas Jabir merasa bahwa ini adalah titik balik aku gitu? Apa memang titik baliknya yang tadi atau memang ada momen setelah after anak kecil, terus kemudian masuk remaja, kuliah ateis kan, terus kemudian menemukan, perjalanan-perjalanan yang lain dan di mana sih titik yang Mas Jabir merasa bahwa itu adalah titik balik? Oh, saya menemukan 2 titik balik. Titik balik pertama itu Mhm, ketika ateis. mhm, Kira-kira 2 tahun masa ateis, mhm, tapi saya menghargai ketika saya masuk ateis karena pada waktu itulah saya berani mengkritik apa yang saya yakini, mhm, berani untuk bertanya apa saja, iya, tidak ada yang harus saya takuti beban ya, tentang nggak ada agama dan beban, seterusnya. Dan itu justru memperkaya apa yang saya yakini. iya, Jadi, kayaknya, saya termasuk beruntung pernah mengalami itu sebenarnya. Karena dengan itulah di situ ada gejolak pemikiran yang luar biasa yang saya rasakan lompatan. dan itu menurut saya sampai memberikan pengaruh sampai saat ini. Mhm, mhm, Maksudnya kebebasan untuk, berpikir ya, mhm, tidak perlu harus, takut, tidak perlu harus mhm, terbebani dan seterusnya, mhm, seperti itu. Jadi titik balik dalam pencarian. mhm, Nah, titik balik kedua itu ketika menemukan seorang guru. oke, Seorang guru atau mhm, seorang mursyid, mhm, mhm, nah itu, sesuatu yang menurut saya menakjubkan. ada Karena yang bimbing, ada yang bimbing karena mhm, ya di situ kita merasakan bagaimana fungsi seorang guru ketika kita dalam ya, los ya. ya. Iya, oke menarik banget Ustadz, Mas Jabir. Sekarang nih banyak banget orang belajar di internet. Oke. Iya kan, belajar di YouTube dengan sendirinya mereka belajar tentang tasawuf, belajar tentang Betul. ma'rifatullah, dan belajar tentang hal-hal yang lain gitu loh. Menariknya tadi Mas Jabir mengatakan bahwa guru salah satu yang paling terpenting dalam hidup kita untuk menerangi kita ya, kita berjalan dengan lilinnya atau lampu mereka. Nah, menurut Mas Jabir, perlu apa nggak sih orang-orang yang mereka telah belajar di situ dan mereka butuh apa nggak sih seorang guru? Sejauh teks yang saya baca dalam dunia sufi, Mhm, guru ini punya peranan yang sangat penting. Bahkan di kitab Masnawi dijelaskan mhm, itu mhm, ada satu pembahasan yang menurut saya mhm, cukup menarik, mhm, dan saya ketika membaca agak tertawa ya, mhm, karena mhm, judulnya aja ini, lucu. Jadi, dia di Rumi menjelaskan seperti ini, kira-kira judulnya seperti ini. Saya lupa mhm, seperti apa mhm, persisnya, mhm, tapi kira-kira judulnya seperti ini, seorang murid mhm, yang berguru kepada mursyid gadungan. iya. Jadi itu, jadi Oh gitu. iya, seorang Mus murid seorang murid belajar yang kepada belajar belajar kepada kepada mursyid mursyid gadungan. yang gadungan. Itu Nah, maksudnya cuma, apa tuh? ketika ketika, Rumi menjelaskan, Heeh, ternyata heeh. si murid ini bisa menjadi seorang sufi. Oh Jadi gitu. meskipun dia bertemu dengan mursyid gadungan, Mhm. tetapi dia Ada ada dia akhirnya menjadi potensi. seorang sufi. Karena ada potensi atau Ya, memang memang karena ada potensi dan mhm, kedua ada ketulusan, ketulusan ada untuk keikhlasan, ada mmm, sesuatu yang memang ada niat dalam diri untuk kemudian melangkah ke menuju situ, Tuhan. heeh. Makanya Tuhan sendiri menjelaskan, "Man jahada fina lahdiyannahum Mhm, subulana," siapa yang benar-benar berjihad di jalan kami, kami akan tunjukkan jalan-jalannya. Jadi meskipun misalnya dia bertemu dengan mhm, mursyid mhm. gadungan, tetapi Tuhan memberikan Menggiring karunia yang dia, luar biasa heeh. dan dia justru menjadi seorang Menjadi sufi. oh Itu. menjadi seperti Yang ingin saya tekankan kalau mhm, pertanyaannya sejauh mana pentingnya, mhm, ini guru penting sekali. penting. Makanya di dalam dunia sufi Mhm, dijelaskan siapa yang menemukan gurunya, mhm. siapa yang menemukan mursyid seolah Dia separuh menem perjalanan telah dia lewati. oh subhanallah. Separuh Iya perjalanan, betul.
karena mereka sudah berjalan. Ya. Dan ketika kita belajar sama mereka, maka kita sudah menyerap perjalanan mereka yang pertama yang tadi ya. Ya, jadi kemudian makanya sekarang nih memang banyak banget ya, Mas Jabir, kita melihat bahwa banyak orang tiba-tiba mendadak menjadi ustadz atau menjadi orang-orang yang menjadi apa sih kayak ya sih nggak ada menurut aku sih masing-masing orang punya kekuatan untuk memberikan kebaikan kepada orang lain gitu. Tapi di antaranya ada orang-orang yang memang dia perlu berjalan, dia perlu ada mursyid yang memang lebih jelas untuk dia lebih mengerti, dan separuh perjalanan mursyid itu dia bisa menyerapinya dengan baik. Nah, ini saya ini lagi ulang lagi. Betul-betul apakah itu mereka perlu apa nggak cari seorang guru? Pertama Apa karena memang maaf nih, saya agak potong, karena ada di antara yang pemahaman orang bahwa dia mengenal dirinya, maka dia telah menemukan mursyid yang di dalam dirinya. Ya. Nah, ini seperti apa nih, Ustadz? Jadi dia belajar dari dirinya Iya, sendiri. gitu. Jadi dia nggak perlu guru lagi, dia juga bisa belajar kok dari dirinya sendiri. Mungkin saya menyoroti dulu dalam dunia digital, karena tadi bertanya orang sekarang banyak belajar dari YouTube, dari media sosial yang lain. Saya melihat dunia sekarang ini memang dunia digital. Jadi kita tidak bisa lagi membatasi orang untuk mengatakan jangan ini, jangan itu, karena dunia sudah sangat berubah, digital. Segalanya bisa kita akses, segalanya kita bisa buka. Sekarang semuanya terbuka. Dunia di dalam genggaman. Iya, sehingga sangat sulit untuk kita memberikan sesuatu yang untuk mengatakan iya atau tidak kepada orang lain. Jadi menurut saya lebih bagus untuk sekarang orang-orang yang kompeten juga harus masuk dalam dunia sosial. Ya, gitu. Karena bukan saatnya lagi untuk kemudian kita mengatakan tidak atau iya kepada dunia medsos, karena ya dunia sekarang sudah menjadi digital. Itu, ya. Siapapun bisa menjadi guru, siapapun bisa menjadi apa saja dengan dunia maya ini, dengan dunia digital ini. Jadi kalau saya lebih bagus untuk orang-orang yang kompeten juga melibatkan diri dalam dunia digital ini, sehingga nanti biar tersortir sendiri, orang-orang tahu mana yang punya kapasitas, mana yang tidak, ya, dengan seperti itu. Nah, khusus untuk pentingnya guru, sangat sulit untuk kemudian kita meraih sesuatu ya tanpa guru menurut saya. Dan kalau kita pelajari menengok kembali karya-karya sufi, hampir hanya ada 1-2 sufi yang tidak punya guru yang ini. Tapi hampir semuanya itu punya guru yang besar. Menggiring mereka ya, menerangi mereka ya. Bahkan kalau kita lihat ke Ibn Arabi, Ibn Arabi itu hampir setiap kota, setiap desa yang dia kunjungi, dia pasti mengunjungi seorang mursyid. Rumi tidak bisa besar tanpa bertemu dengan Syams Tabriz. Jadi kalau kita lihat sufi-sufi besar ini justru mereka punya guru-guru yang hebat yang kemudian bisa membimbing dia masuk dalam dunia ruhani. Nah, kalau ada perkataan bahwa carilah guru dalam diri, itu betul. Itu betul. Kalau dia sudah berhasil menemukan dirinya. Yang problem kalau saya belum menemukan diri lalu kemudian saya menjadikan itu sebagai guru, itu kan problem. Saya belum menemukan diri tetapi saya menganggap itu sebagai guru. Iya, betul. Rumi juga mengatakan itu, carilah guru dalam diri, tetapi setelah dia bisa bertemu dengan dirinya. Makanya ada syair dari Rumi, pengetahuan itu bukan dari kitab, bukan dari pena, bukan dari nukilan, tapi dia adalah dari hati yang suci. Wow. Dan saya pernah dengar juga dibilang, maksudnya gini, sangat penting guru. Kita harus mencari guru yang betul-betul bisa menerangi kita ya, Ustadz. Karena banyak guru-guru juga yang juga mungkin kalau kita terjebak di situ, bukan potensi kita di situ, malah kita jadi bingung ya, Ustadz gitu. Oke, sekarang saya pengen banget tahu tentang, karena tadi kita udah akhirnya agak sedikit terseret panjang ya, Ustadz. Aku pengen tahu persis nih, Ustadz, apakah memang tiba-tiba pengen jadi penulis, atau memang ada peristiwa sehingga mendorong Ustadz untuk menulis peristiwa itu,
atau memang dalam perjalanan karena potensi itu muncul terus itu untuk mengeluarkan apa yang didapetin dalam perjalanan itu dan ingin untuk berbagi kepada sahabat-sahabat yang lainnya, tolong ceritakan gitu. Mas Jabir. Saya termasuk orang yang telat menulis. Oh iya. Ya, karena telat membaca. Oh begitu. Jadi saya serius membaca setelah ateis justru. Oh gitu. Jadi Oh, iya. sebelumnya itu saya masih main-main. Mm-mm. Bahkan sampai saya nggak pernah nyentuh buku. Mm-mm. Jadi nyentuh buku itu setelah kuliah dan menemukan ateis. Mm-mm. Situ saya serius baca buku, Yeah. makanya saya termasuk lambat baca buku, Mm-mm. lambat bisa bicara dan lambat bisa menulis. Mm-mm. Gitu. Menulis ini itu karena ada hubungan dengan membaca. Jadi saya selalu meyakini ada hubungan yang erat antara kita membaca dan kita menulis. Yeah. Karena dua-duanya adalah satu bahasa dalam bentuk tulisan. Nah, ini seperti tanpa sadar kita terhipnotis juga untuk bisa juga menulis, mengeluarkan supaya energi itu juga terbagi ya. Makanya saya menemukan hubungan yang identik antara membaca dan menulis. Jadi orang yang banyak membaca itu akan mendorong dia untuk juga menulis. Ya. Jadi seperti maksudnya gini, ada yang masuk harus banyak juga dikeluarkan ya, Mas Jabir. Menarik banget Mas Jabir. Kira-kira aku dengar karena ada beberapa tulisan yang sudah itu ya, itu juga banyak mengenai Rumi dan juga mengenai tasawuf ya. Nah sekarang Mas Jabir, aku dengar nih kalau Mas Jabir mau menulis salah satu buku yang romantis banget gitu. Kira-kira bisa kasih bocoran apa nggak sama kita sedikit aja supaya kita kayaknya lagi menunggu tapi ada sedikit supaya penasarannya itu terbangun gitu. Terjawab ya maksudnya. Saya sementara nulis novel. Jadi novel ini sebenarnya saya tulis tidak serius. Maksudnya kalau saya serius itu sebenarnya nerjemahin Masnawi itu kerja serius saya. Novel ini iseng. Maksudnya isengnya ketika nunggu orang. Jadi ada buku yang selalu saya bawa di tas saya. Buku tulis. Jadi saya nulis dengan pena. Jadi kalau bisa nunggu orang, saya nulisin itu dan tulis. Nah, alhamdulillah sudah terkumpul lumayan. Sudah ada beberapa bab. Judulnya Hati yang Rapuh. Gue banget makasih. Hati yang rapuh. Perempuan banget atau apa gitu ya. Nah ini satu kisah yang menurut saya menemukan itu ketika ini kisah nyata sebenarnya, cuma dalam novel itu saya fiksikan. Semuanya saya fiksikan tapi berasal dari kisah nyata waktu saya berkunjung salah satu pulau di Makassar. Saya berkunjung ke sana, saya diundang oleh nelayan. Benar-benar nelayan, mereka mencari ikan di laut kemudian menjualnya di tempat penjualan ikan. Setiap hari begitu. Tetapi mereka punya komunitas zikir. Nah, suatu saat saya diundang di sana untuk berdiskusi tentang tasawuf. Nah, ketika berdiskusi, ada salah satu orang di antara mereka ketika saya menyebut nama Allah atau Tuhan, dia menangis sambil tersipu-sipu malu. Jadi menangis sambil tersipu malu. Nah, setelah diskusi selesai, saya mendekati dia dan saya menjelaskan terus terang. Waktu tadi saya merasa terganggu. Karena setiap kali saya menyebut Allah, kenapa menangis sambil tersipu-sipu malu? Nah, dia panjang ceritanya, kemudian dia kira-kira akhir ceritanya seperti ini. Dia menjelaskan bahwa ini waktu itu saya jatuh cinta kepada seorang perempuan. Ditahan dulu Ustadz. Mas Jabir, nanti kita tunggu aja itunya bukunya kan, jadi lebih keren. Kalau sekarang diceritain, nanti pada nggak mau beli nanti. Menarik banget. Saya pengen tahu aja nih, kenapa judulnya Rapuh gitu loh. Padahal yang kita tahu tuh rapuh itu adalah ada sedikit konotasi melemahkan atau memberikan konotasi sedih atau apa sih? Ya, sedihnya itu karena dia tidak bisa mencapai cintanya. Oh gitu. Tetapi dia diberikan cinta yang berlebih. Oh, keren banget. Jadi sahabat, nanti kita tidak sabar menunggu, tapi tolong menunggu. Insya Allah kita doakan mudah-mudahan Mas Jabir bisa menyelesaikan dalam waktu yang paling dekat ya. Nah, tadi saya agak sedikit lompat lagi. Sebenarnya mestinya saya tanya tadi itu tentang ateis ya gitu loh.
di mana Mas Jabir bilang gitu, disitulah saya menemukan bahwa kira-kira ini kecintaan saya atau saya mengerti betul lompatan yang paling besar itu ketika saya keluar dari dunia dunia agama ya. Ketika keluar dari situ komunitas yang mungkin terikat atau ada dilihat begitu kaku, sehingga Mas Jabir kan keluar dulu, tarik nafas, hembuskan nafas, baru bisa melihat dengan jelas seperti itu. Nah, ini menarik banget seperti yang kita tahu bahwa sebenarnya yang aku pahami ya, ateis itu sebenarnya kalau kita kayak dalam agama Islam kan la ilaha illallah. Kan la berarti kan tidak Nafi. ada Tuhan selain Allah. Nah, itu kan sebenarnya kan bahasa ateis ya. Maksudnya dia menghilangkan Tuhan-Tuhan yang lain dan dia menemukan Tuhan yang hakiki. Gimana tuh menurut Mas Jabir? Iya. Benar apa enggak itu kira-kira? Itu yang saya maksud, kita perlu untuk sejenak keluar ya. Sejenak keluar melihat kan apa yang kita mainkan. Jadi beda ketika saya menjadi pemain, beda ketika saya menjadi penonton. Betul. Jadi waktu kita jadi penonton kan kita bisa, ini orang kok nggak bisa ini sih. Biasanya kalau kita nonton bola, ini laki soalnya nonton bola, penonton itu lebih paham daripada yang main gitu. Jadi ngaturnya enak gitu. Gitu nonton. Jadi ketika mengalami ateisme, justru disitulah saya bisa melihat apa yang saya yakini sebelumnya. Saya melihat situ dan saya justru mengetahui di sisi mana mungkin yang selama ini bagi saya rapuh gitu dalam beragama. Sehingga waktu itu saya memilih menjadi ateis kan. Artinya ada sesuatu yang fondasi agama saya yang mungkin di situ tidak bisa saya naungi, tidak bisa saya fondasi atau dengan menjadi kuat benteng, ya. menjadi kuat. Dan kemudian setelah keluar sejenak lalu kemudian masuk lagi ke dalam, saya justru menemukan sesuatu yang kehidupan yang baru pada saat itu, karena agama yang saya setelah masuk ini itu saya melihat agak berbeda dengan yang saya yakini sebelumnya, yang rapuh, yang lebih kepada doktrin. Tapi setelah melihat dari luar itu saya melihat agama itu menjadi sesuatu yang hidup. Ini personal ya, ini mungkin hanya apa yang saya rasakan seperti itu. Mas Jabir, aku agak tergelitik soal kata-kata ateis ya buat kita di lingkungan saya atau lingkungan kita yang kecil ini, bahasa yang agak sedikit memukau atau ada bahasa yang agak sedikit mendebarkan gitu. Nah, ketika jadi ateis itu gimana sholatnya? Apakah itu diberhentikan? Puasa diberhentikan? Kegiatan-kegiatan agama lain itu diberhentikan, divakumkan untuk sementara atau naik turun gitu? Atau seperti apa gitu loh, aku pengen tahu. Ketika kita menjadi ateis, itu otomatis secara pemikiran agama dan Tuhan itu sudah tidak punya makna. Jadi apalagi sholat ya, Tuhan aja kita tidak yakin ya, apalagi sholat dan seterusnya. Tentu pada saat itu ya kita tidak melakukan. Cuma saya ini sangat takut kepada ibu, gitu. Jadi di depan ibu saya sholat, hanya untuk agar ibu saya tidak bertanya apa kau sudah sholat atau tidak. Jadi biar ibu saya tidak bertanya. Ya, makanya saya selalu menyebutkan bahwa ketika saya ateis, Tuhan saya adalah ibu saya. Ibu saya. Itu Tuhan kecil kan sebenarnya. Tuhan manusia. Bagaimana mereka menerima Tuhan yang besar itu melalui kata-katanya, dari lembutnya, itu luar biasa. Ini romantis banget. Jadi sebenarnya bukan ini sih menurut aku ya, bukan ateis sebenarnya sih, tapi keluar dari situasi yang mendebarkan, situasi tekanan, situasi yang kita harus selalu memberikan report ya. Itu kayak dipaksa gitu loh, dan keluar dari situ supaya kita bisa melihat bahwa yang kita lakukan itu adalah memang betul-betul ketulusan yang kita dapatkan ya.
Ya, aku menarik ya, Mas Jabir, masing-masing orang punya persepsi dalam Tidak. hidupnya, masing-masing orang dirinya kan berbeda-beda ya gitu. Jadi kita tidak bisa juga ini mengambil salah satu untuk, bisa nanti orang jadi judgement atau apa Iya, kan gitu, tapi ini masing-masing dan ini mungkin lompatannya Mas Jabir sehingga iya, betul. menemukan saat ini ya Iya, iya. gitu. Seperti kita melihat ya, maksudnya kalau filosofi, menarik ya, maksudnya kalau kita mau tembak itu, pakai apa sih namanya, bukan tembak, kita pakai panah. Mhm. Kita anak panahnya kan kita mesti Iya, tarik iya, dulu ke belakang, kemudian baru kita bisa iya, memanah di tepat waktunya. Jadi mungkin sahabat-sahabat yang saya tangkap di sini adalah bahwa ketika pada saat tertentu mungkin kita dalam keadaan rapuh, dalam keadaan yang turun, sangat merasa bahwa kita lemah atau sangat merasa tidak ada bantuan-bantuan yang lain, sahabat bisa bertemu dengan Mas Jabir, karena Mas Jabir adalah praktisi meditasi zikir. Dengan zikir, dengan meditasi zikir, kalian bisa merasakan betul bahwa keluar dari rutinitas kalian dan kalian bisa melihat persis bahwa dengan zikir, dengan tenang, dengan rileks, kalian bisa tahu tujuan yang sebenarnya. Ya, Mas Jabir ya. boleh. Oh, Mas Jabir nih, pertanyaan terakhir. Oh, pengen tahu sih Mas Jabir, um, kenapa tertarik untuk bergabung bersama, Ruang Hening? Mhm. Eee, saya paling suka ruang hening. Oh, Karena di situ oke, ada kesunyian, ada kesendirian, betul. ada kesepian. Mhm, Orang mungkin selama ini menganggap kesepian itu negatif, mhm, tapi sebenarnya di situ ada sesuatu yang positif ya, ada betul. kekuatan yang luar biasa Mhm, dalam keheningan, mhm, kesunyian, mhm, kesendirian, dan juga mhm, kesepian. mhm, Karena pada masa itulah, itu kan mhm. masa-masa kritis ya, Iya, masa-masa kritis heeh, dan di mana masa kritis itu kita bisa melihat ada sesuatu di ya. dalam diri. Makanya saya suka ruang hening. Alhamdulillah, syukur, terima kasih. Sahabat, jangan sedih, jangan juga takut, jangan merasa bahwa kalian adalah orang yang paling terlemah atau merasa bahwa kalian adalah orang yang tidak beruntung. Karena dalam perasaan-perasaan itu ada kebaikan-kebaikan yang kalian bisa, nikmati dengan baik. Dan tentunya harus heningkan diri kalian dulu baru kalian bisa tahu persis apa kelebihan kalian saat ini. Terima kasih sahabat yang sudah menemani bincang-bincang kami kali ini. Terima kasih Mas Jabir, terima kasih udah bergabung bersama kami dan datang pada saat ini. Sehat selalu, panjang Sama-sama umur, Kak. keluarga bahagia selalu ya dan bisa memberikan inspirasi buat kita Amin. semuanya. Terima kasih sahabat sudah menemani bincang-bincang kami kali ini. Jika kalian rasa podcast ini bermanfaat, silakan share ke keluarga dan sahabat. Jangan lupa untuk subscribe channel kita ya. Ruang Hening dan download aplikasi Hening di Play Store dan App Store.